Di antara tuduhan yang seringkali dilemparkan oleh para aktivis feminisme dan pendukung kesetaraan gender terhadap syariat Islam adalah tuduhan dan klaim tak berdasar bahwa Islam menindas perempuan dan merebut hak-hak harta mereka. Hal itu karena Islam memberikan perempuan hanya setengah dari bagian yang didapatkan laki-laki dalam pembagian waris, di mana mereka berargumen dengan firman Allah, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Tuduhan dan klaim semacam ini tidak hanya dilemparkan oleh mereka yang beragama non-Islam saja. Sebagian dari mereka yang mengaku beragama Islam sekalipun juga melakukan tuduhan yang serupa. Semua itu karena kebodohan dan dangkalnya pengetahuan mereka terhadap ajaran Islam yang sangat memuliakan perempuan ini. Maka, poin pertama yang harus kita ketahui sebelum menjelaskan duduk perkara permasalahan ini dan menjawab tuduhan mereka adalah memahami firman Allah yang artinya, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23, sehingga tidak ada satupun makhluknya yang dapat menolak ketetapannya dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi perintahnya. Allah juga berfirman, Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 41. Hal ini membuat siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, maka tidak halal baginya untuk mencela dan mencibir agama serta ketetapan Allah. Siapapun yang menghina agama Islam ini, sungguh ia telah jauh dari keimanan. Karena Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Sehingga, siapa saja yang menuduh dan beranggapan bahwa Islam menindas perempuan dan merebut hak-hak mereka, hendaknya ia membaca kembali bagaimana pembagian waris di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, di mana perempuan sama sekali tidak mendapatkan harta waris saat ada keluarganya yang meninggal dunia. Jika kita membaca sebab turunnya surah An-Nisa ayat yang ke-11, akan kita dapati bahwa ayat waris tersebut turun mengenai istri Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu yang datang dengan kedua anak perempuannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sembari mengadu, Ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'd bin Rabi'i qutila abuhuma ma'aka yawma Uhudin syahida. وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك. Wahai Rasulullah, ini adalah kedua putri dari Sa'ad bin Ar-Rabi' yang telah syahid pada perang Uhud bersamamu. Sesungguhnya pamannya mengambil seluruh hartanya dan tidak menyisakan sedikit pun untuk keduanya, dan tentunya keduanya tidak dapat dinikahkan kecuali jika memiliki uang. Maka beliau menjawab, semoga Allah memutuskan dalam perkara ini. Setelah itu turunlah ayat waris. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepada paman keduanya dengan perintah, berikanlah kepada kedua putri Sa'ad 2/3 harta dan berilah ibu mereka 1/8. Lalu harta yang tersisa menjadi milikmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sungguh Islam datang untuk memuliakan perempuan dan meninggikan kedudukan mereka, memberikan mereka kedudukan yang tinggi saat menjadi ibu, memuliakan mereka saat menjadi saudara perempuan, dan menjaga mereka saat menjadi istri bagi seseorang, serta menjaga mereka saat masih anak-anak. Islam juga menyamakan mereka dengan laki-laki dalam berbagai macam ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Di antaranya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innaman nisa'u syaqa'iqur rijali, sesungguhnya wanita itu adalah saudara kandung dari laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud. Sementara itu, para perempuan juga mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki atas setiap amal saleh yang dikerjakan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 124.
Penjelasan lebih lanjut mengenai alasan Allah Ta'ala menetapkan bahwa bagian harta warisan untuk perempuan adalah setengah dari bagian harta warisan laki-laki didasarkan pada tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki dalam menyediakan nafkah. Laki-laki diwajibkan untuk menafkahi wanita dalam berbagai peran, baik sebagai ibu, saudara perempuan, istri, maupun anak perempuan. Sebaliknya, wanita tidak dibebani kewajiban untuk menafkahi suaminya, ayahnya, saudara laki-lakinya, atau anak laki-lakinya. Demikian pula, dalam syariat Islam, laki-laki diwajibkan memberikan mahar kepada perempuan saat menikah, sedangkan perempuan tidak diwajibkan membayar apapun dan seluruh hartanya tetap menjadi miliknya. Karena syariat membebankan tanggung jawab nafkah dan biaya kepada laki-laki, bagian waris laki-laki ditetapkan lebih besar dibandingkan perempuan. Prinsip keadilan dalam Islam tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada. Selain itu, perlu diketahui bahwa tidak selalu laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih besar daripada perempuan. Banyak kasus pembagian warisan di mana perempuan menerima bagian yang lebih besar daripada laki-laki. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang ibu, ayah, dan satu anak perempuan, maka anak perempuan tersebut mendapatkan setengah dari seluruh harta warisan, sedangkan ibu mendapatkan 1/6 dan ayah menerima sisa dari harta tersebut. Dalam hal ini, anak perempuan menerima bagian yang lebih besar daripada ayah almarhum. Pada kasus lain, jika seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri serta beberapa saudara laki-laki sebapak dan seibu, maka istri mendapatkan 1/4 bagian dari seluruh harta waris. Adapun sisanya dibagi di antara saudara-saudara laki-laki tersebut. Bisa jadi bagian masing-masing saudara laki-laki tidak melebihi 1/10 dari keseluruhan harta waris jika jumlah mereka banyak. Dalam kasus ini, istri jelas mendapatkan bagian yang lebih besar daripada saudara-saudara laki-laki tersebut. Dari berbagai contoh dan argumen yang telah disampaikan, jelas bahwa Islam sangat menghormati dan menghargai perempuan, termasuk dalam pembagian harta waris. Tidak ada ketidakadilan, diskriminasi, atau kezaliman terhadap perempuan dalam hal ini. Wallahu a'lam.